Ternyata udah 2 tahun lalu ya kita liburan bareng berenam ke Bandung. Seru banget sih, tapi ya jujur, kita tuh nggak banget ngatur uang waktu itu. Hari kedua aja udah panik, duit hampir habis gara-gara jajan terus. Tapi ya justru itu yang paling keingat. Sekarang semua udah sibuk. Kangen sih, suasananya, berantakannya, tapi serunya juga. Apa aku aja ketemu ya mereka? Halo guys, makasih ya guys sudah pada datang. Aku tahu kalian pasti penasaran kan kenapa aku ngajak ketemu dadakan gitu. Jangan-jangan kita mau naik gunung nih, mumpung abis UTS ya kan? Enggak dong. Jadi gini guys, aku baru sadar deh. Kita terakhir kali liburan bareng tuh kapan ya? Kayak 2 tahun yang lalu nggak sih? Waktu itu kita ke Bandung kan? Betul banget. Terus seru banget gak sih guys? Tapi sayangnya kita kurang planning aja. Jadi anggarannya berantakan. Nah itu dia. Kemarin kan kita sempat kehabisan dana kan di hari terakhir. Untung ada ATM yang dekat. Ayah, jadi kamu mau ngajakin kita liburan lagi? Kali ini aku maunya kayaknya beneran kita tuh pergi ke tempat yang lebih jauh, lebih seru, dan yang paling penting itu dengan perencanaan keuangan yang lebih bagus. Wah, suka nih kalau misalnya ada kata-kata terencana dengan baik. Berarti kan kita nggak akan kehabisan duit lagi dong kalau waktu itu. Nah sebelum kita ngomongin budget, kita tentuin dulu nggak sih destinasinya kita mau kemana? Aku udah riset nih beberapa tempat, ada Bali, Lombok, Raja Ampat, atau Yogyakarta. Kita mau kemana? Raja Ampat gak sih? Impian banget. Tapi kayak budgetnya gede gak sih? Betul tuh, kalau Raja Ampat bisa 7-10 juta. Kalau Lombok atau Bali lebih realistis gitu, 3-4 juta. Aku pilih Bali. Aku udah lama banget pengen ke Ubud, lalu nyobain water spot di Tanjung Benoa. Aku juga setuju sih kalau misal kita ke Bali. Di sana tuh ada gunung, ada pantai, ada kuliner, pokoknya lengkap deh. Oke, Bali. Tapi serius nih guys, 3-4 juta itu kan budgetnya lumayan mahal ya. Dan jujur aja aku tuh orangnya susah nabung karena duit aku tuh kayak angin gitu, entah kemana hilangnya tuh ada aja. Tahu kok, Re. Kamu kan tiap hari beli action figure sama koleksi sepatu. Tapi itu investasi, tahu harga resellnya tuh bisa naik. Nah makanya Re, kita kali ini tuh harus komitmen. Kita harus bikin sistem yang benar-benar maksa kita untuk konsisten nabung. Oke guys, aku udah ngeluarin hitung-hitungan untuk di Bali selama 4 hari 3 malam. Jadi yang pertama itu ada tiket PP dari Jakarta ke Bali. Kalau kita belinya itu 3 atau 4 bulan sebelum, kita bisa dapat harga 1,2 juta sampai 1,5 juta. Terus kalau akomodasi, kalau kita sharing room bertiga, itu kita bisa dapat hotel bintang 3 harganya 800.000 untuk 3 malam. Lumayan sih, berarti ntar kita bikin 2 kamar gitu kan, cewek sama cowok terpisah. Iya, aku, Juni, Agni, Sinta, dan Andrea satu kamar. Karena Tristan cowok sendiri, jadi kamu pakai kamar itu sendiri. Ya, jadi yang ketiga itu ada makan. Kalau 3 kali sehari kan, kita kan makan 3 kali sehari nih. Sekali makan itu bisa kena 50-70 ribu. Jadi mungkin untuk 4 hari kita bakal kena 600-800 ribu. Kemudian ada transportasi dan tiket masuk wisata, itu mungkin kita akan kena 500-700 ribu. Untuk shopping dan dana darurat kita siapin 500 ribu. Jadi totalnya berapa, Jun? Jadi totalnya itu ada di 3,6 juta sampai 4,2 juta per orang. Jadi kita ambil angka amannya aja, kita ambil angka 4 juta. Oke, 4 juta ya. Berarti kalau kita mau nabung buat 6 bulan lagi, per bulannya berapa kira-kira? Oke, tadi kan kita ambil angka 4 juta. Itu kita bagi 6. Jadi itu kita kenanya 666.666. Terus kita genapin aja jadi 670.000. 670.000 tuh 25% dari gaji. Right, soal pikir deh, 670.000 itu kalau dibagi 30 cuma sekitar 22.000 per hari. Itu kan sama aja kayak budget kamu ngopi tiap hari. Nah, kalau kamu bisa bikin kopi sendiri di rumah tiap hari, udah kelar tuh. Oh iya sih, kalau kamu bilang kayak gitu masuk akal juga sih. Nah, makanya sekarang itu kita harus bikin sistem yang benar-benar bikin kita tuh disiplin untuk nabung. Siapa yang punya ide? Gimana kalau kita bikin rekening bareng? Jadi kumpulin uangnya di satu rekening. Aku kurang setuju sih kalau rekening bareng. Soalnya kalau misal ada yang mau ngambil uang mendadak, itu ribet. Jadi mending kita nabung sendiri-sendiri, tapi kita tetap mencatat tabungan kita. Aku setuju sama Agni. Aku bisa bikinin spreadsheet Google Sheet. Jadi setiap orang tuh punya akses dan kita bisa update 1 bulan itu kita udah nabung berapa.
Setuju nih, gimana kalau misal kita bikin grup WhatsApp khusus Bali 2025. Ntar setiap tanggal 5 kita kirim bukti transfer tabungan. Nah, nanti kalau misal ada yang nggak upload bukti transfer, kita apain? Harus ada hukumannya sih. Gimana kalau yang nggak nabung itu traktir makan di setiap pertemuan rutin kita? Nah, boleh tuh. Jadi kalau ada yang telat atau nggak nabung, traktir yang lain makan. Tapi harus adil ya. Kalau misalnya ada darurat beneran, kita harus saling pengertian. Setuju, kita bukan buat saling nyusahin, tapi mau saling support. Oke, jadi aku bisa berkesimpulan ya, kita bakal nabung 4 juta selama 6 bulan. Terus setiap bulannya itu 670.000, pembayaran itu paling telat tanggal 5 setiap bulannya. Terus kalau misalnya untuk tracking itu bisa pakai Google Sheet atau enggak kita update di WA. Terus kalau misalnya buat yang telat bayar, itu hukumannya traktir makan. Setuju. Nah guys, kalian haus gak sih? Beli minum yuk. Ayo. Haus banget dari tadi. Enaknya beli minum apa ya? Nah sekarang kita sharing nih gimana tipsnya supaya kita bisa nabung 670.000 per bulan. Siapa yang mau mulai? Aku sih biasanya impulsive buying, apalagi kalau lagi scrolling Shopee. Jadi aku tuh hapus aplikasinya, abis itu masukin barang yang aku pengen dan tunggu sampai 3 hari, kalau masih pengen baru deh dibeli. Aku bakal ngurangin makan di luar. Biasanya dalam seminggu aku bisa 3 kali sampai 4 kali. Nah, dalam sebulan aku bisa habis 600 sampai 800.000. Jadi aku bakal menghemat dengan cara masak di rumah minimal 5 hari dalam seminggu. Sama sih, kayaknya aku juga bakal ngurangin spending yang nggak gitu guna deh, kayak misal langganan Netflix, Spotify, sama member gym. Setelah aku hitung-hitung, kayaknya dia bisa save sekitar 300 ribuan. Bagus-bagus, kalau aku bakal bawa tumbler sendiri sih, jadi nggak perlu beli minuman kemasan gini. Terus juga aku bakal naik transportasi umum aja daripada ojol. Nah, ini kamu beli minuman. Terakhir deh. Aku juga mau ngerapin keuangan aku sih. Aku mau rencananya mau bikin meal prep kayak gitu buat makan siang seminggu. Terus aku bakal belanja pas lagi diskon atau pakai cashback gitu. Aku terinspirasi banget nih sama kalian. Jadi kayaknya aku akan mulai lebih hemat sih dari sekarang. Aku akan mulai stop beli action figure. Terus juga aku mungkin akan ngejual beberapa action figure aku yang udah gak kepake. Terus juga aku bikin kopi sendiri dari rumah. Nah ini yang berat sih, karena kan aku suka banget sama kopi ya. Dan mungkin yang terakhir aku akan bawa bekal. Kalau misalnya ini semua bisa aku lakuin, aku yakin bisa kumpul sampai 1 juta atau bahkan lebih. Keren sih, Re, mau bisa se-effort itu demi liburan kita. Iya dong. Guys, aku mau kita bikin vision board. Jadi kita kumpulin foto-foto di Bali yang pengen kita kunjungin. Abis itu kita tempel di wallpaper HP kita. Jadi setiap kita pengen beli sesuatu yang gak penting, kita ingat tujuan kita. Ya bagus sih. Aku udah bikin Pinterest board nih, nanti aku kirim ke grup ya. Oke guys, gimana kalau misalnya kita bikin komitmen? Oke, mungkin aku dulu kali ya. Aku sih bakal disiplin budgeting sama nabung biar kita semua bisa ke Bali di tahun ini. Kalau aku bakal jadi koordinator trip ini, bikin planning yang detail, terus juga bakal menjaga konsistenan kita. Kalau aku bakal jadi bendahara yang memastikan tracking budget kita itu transparan dan terorganisir. Kalau aku bakal konsisten nabung dan gak menghabiskan uang dengan hal-hal yang gak penting. Aku bakal dokumentasiin journey kita dari sekarang sampai kita nanti di Bali. Oke guys, sebelum kita bubar, kita finalisasi dulu rencana kita. Nah, jangan lupa kita juga harus liatin lagi tempat-tempat yang mau kita kunjungin. Jadi biar kita semangat nabungnya. Nah, aku juga mau ada usul nih. Jadi buat meeting bulanan kita itu jangan cuma bahas buat tabungannya doang, tapi juga bahas buat plan trip kita selama di Bali. Guys, aku mau bilang jujur, aku bangga banget kita bisa ngelakuin ini bareng. Kita nggak cuma tentang liburannya, tapi juga kita belajar disiplin finansial gitu.
Betul banget. Di sini juga kita bukan cuma tentang perjalanan sama pengalaman kan, karena kita juga 6 bulan ini kita bakal belajar tentang cara mengatur keuangan. Iya sih, sebenarnya yang paling penting tuh gimana komitmen kita buat plan liburan kita ke Bali di tahun ini. Oh my god guys, aku terharu banget. Ih, jangan lebay. Tapi beneran deh, makasih banget buat semuanya. Aku tuh biasanya yang paling ngerasa susah banget kalau nabung, tapi sekarang aku tuh merasa aku bisa. Kita pasti bisa guys. Yuk kita foto bareng dulu buat komitmen. Yuk. Yuk.